Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Falah dari kelas PIE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh metode serokan terhadap pemahaman ilmu nahwu santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Nah, untuk bagian yang utama, mengapa sih saya memilih judul tersebut? Langsung saja kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, alasan saya memilih judul tersebut adalah saya ingin meneliti dan mengetahui apakah ada pengaruh metode sorogan terhadap pemahaman ilmu nahwu santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Karena apa? Karena kita kata santri sendiri menurut J.Berg berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sementara itu, eh, dalam pandangan asal-usul kata, santri dapat dilihat dari pendapat pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata sastri, berupa kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nicholas Majid didasarkan pada kaum santri kelas literati bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama beliau. Mendalami agama melalui kitab-kitab tertulisan dan bahasa Arab. Kedua pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata cantik, berarti seorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi menetap. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu nahwu sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenali kalimat-kalimat bahasa Arab dari sisi i'rab dan bina. Namun sederhananya adalah dengan ilmu nahwu kita bisa mengetahui bagaimana membunyikan bagian akhir dari suatu kata dalam struktur kalimat. Kemudian santri ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan agama Islam. Bukti bahwa santri merupakan faktor dalam perkembangan agama Islam yaitu ulama-ulama yang dahulunya menjadi santri dan menempuh pendidikan agama di pesantren. Kehidupan pondok pesantren berbeda dengan kehidupan remaja pada umumnya. Di pesantren diajarkan berbagai cabang ilmu keagamaan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan oleh seorang santri adalah kemampuan dalam berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, kitab-kitab, dan lain-lain. Dalam pandangan masyarakat, seorang santri itu pastinya lebih mahir dalam berbahasa Arab ya. Apalagi di Pondok Pesantren Miftahul Huda ini ada lembaga yang mengurusi tentang ilmu kebahasaan itu sendiri, yaitu Lembaga Kursus Bahasa Asing atau kerap disebut LKBA. Lembaga ini di bawah naungan Lembaga Pesantren Miftahul Huda. LKBA sendiri bertujuan untuk meningkatkan skill santri dalam berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau di kampus kita mungkin ada namanya PKBBA dan PKBBI. Nah, sama halnya dengan di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Program ini diwajibkan bagi santri baru dan wajib diikuti selama 1 tahun penuh. Nah, kan sama pada PKBBA di semester awal. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jika melihat program yang sangat bagus ini, santri di pesantren Miftahul Huda seharusnya sudah bisa dalam memahami dan menguasai dasar ilmu nahwu dan berbahasa Arab. Tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Masih banyak para santri yang belum bisa dalam berbahasa Arab. Fenomena ini masih banyak saya temui di Pondok Pesantren Miftahul Huda, dan ini menjadi keprihatinan yang harus dituntaskan. Terlebih lagi pesantren ini kan adalah salah satu pesantren yang tertua nomor 3 di Jawa Timur. Oleh sebab itu perlu dalam masalah ini teliti agar penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak membudaya di kalangan santri pondok pesantren tersebut. Sehingga para santri bisa mahir dan paham ilmu nahwu dasar sesuai yang tertera pada kitab Matan Jurumiyah dengan menggunakan metode sorokan. Sorokan sendiri itu seperti apa sih? Sorokan sendiri itu berasal dari bahasa Arab sorok yang memiliki arti menyodorkan. Sedangkan secara istilah, metode ini disebut sorokan karena santri menghadap kiai atau ustadz pengajar seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca dan dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara santri menyodorkan kitab atau bahan yang akan dikaji dengan guru ataupun kiai mereka dengan cara bergiliran satu persatu. Yang kedua, seberapa penting sih perkara tersebut sehingga harus diteliti?
Yang pertama, kurangnya pemahaman dan penguasai santri Miftahul Huda terhadap ilmu nahwu dalam berbahasa Arab. Yang kedua, karena ilmu nahwu merupakan akar dari bahasa Arab. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya tentunya santri tidak asing dengan bahasa Arab. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan nanti bisa membantu santri dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap harinya dan bisa meningkatkan pemahaman ilmu nahwu sehingga nanti dalam bahasa Arab bisa lancar. Yang ketiga, bagaimana sih cara saya mengidentifikasi masalah dari perkara tersebut? Dari keterangan tersebut dapat diketahui identifikasi masalahnya yaitu yang pertama wilayah penelitian. Nah, wilayah penelitian ini adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang yang berkaitan dengan pembelajaran metode serogan dan pengaruhnya terhadap kemampuan santri dalam memahami ilmu nahwu. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan dan penggunaan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian saya menentukan yaitu jenis masalah. Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih adanya santri yang belum memahami ilmu nahwu. Variabel yang diperoleh ada dua yaitu metode sorokan dan pemahaman santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Yang keempat, bagaimana batasan dalam masalah tersebut? Agar tidak terjadi kekeliruan karena terlalu luasnya penjabaran, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan. Yaitu yang pertama, metode pembelajaran sorogan individual di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Yang kedua, pemahaman santri mengenai ilmu nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Kemudian terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini secara teknis memiliki arti yang khas. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka dalam hal ini istilah-istilah dibatasi sebagaimana berikut. Yang pertama, metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu sorogan. Sorogan adalah menyodorkan suatu kitab untuk dikaji bersama kiai, ustadz ataupun guru. Yang ketiga, metode sorogan adalah menyodorkan suatu kitab kepada seorang kiai, ustadz atau guru dengan cara seorang murid maju seorang demi seorang kepada gurunya guna mengkaji isi dari suatu kitab. Yang keempat yaitu pemahaman ilmu nahwu adalah kemampuan seorang dalam memahami teori ilmu nahwu dalam tanda kurung tentang perubahan harokat akhir suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Yang kelima, pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari suatu baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di dalam yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu santri. Santri sendiri adalah seorang yang menempuh ilmu di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Santri yang menjadi objek penelitian ini adalah santri yang telah tinggal di pesantren selama 1 tahun dan telah mengikuti kursus bahasa di Lembaga Kursus Bahasa Inggris atau kerap disebut LKBA. Yang kelima, apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari adanya penelitian ini adalah yang pertama, implementasi metode sorogan kepada para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang guna untuk memahami ilmu nahwu secara menyeluruh menggunakan metode sorogan. Yang kedua, pemahaman ilmu nahwu santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Yang ketiga, pengaruh metode sorogan dalam meningkatkan pemahaman ilmu nahwu pada santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Yang keenam, apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama, adapun manfaat teoritis sebagai berikut. Secara keilmuan, hasil penelitian ini dapat menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan kesulitan dalam memahami ilmu nahwu dengan menggunakan metode sorogan. Selain itu juga bisa menjadi terobosan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia untuk mempermudah para pelajar, mahasiswa, dan santri dalam ilmu nahwu dan kitab kuning. Yang kedua, adapun manfaat praktis sebagai berikut.
Yang pertama, bagi para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang kedua, bagi pengelola lembaga kursus bahasa asing Pondok Pesantren Miftahul Huda untuk mengembangkan keilmuan pendidikan dalam bidang bahasa Arab dengan menggunakan metode sorogan. Yang ketiga, bagi peneliti lebih lanjut agar dapat mengembangkan penelitian tentang cara untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami ilmu nahwu dan bahasa Arab. Yang keempat, bagi peneliti agar dapat memperkaya wacana keislaman dalam bidang pendidikan agar dapat mengetahui lebih jelas dan terperinci. Yang ketujuh, landasan teori. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu poin penting dalam pendidikan itu sendiri. Hal tersebut karena dalam pendidikan pasti terdapat kurikulum yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam kurikulum pasti berisikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Dalam proses mencapai tujuan, guru pasti membutuhkan metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru harus teliti dan kritis dalam memilih metode pembelajaran karena itu akan sangat berpengaruh pada siswa. Oleh sebab itu, metode pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Nah, metode sendiri berasal dari bahasa Latin methodos yang artinya jalan atau cara. Sedangkan dari segi istilah, metode merupakan cara yang ditempuh oleh seseorang agar mencapai tujuan yang diinginkan, baik berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu metode sorogan. Menurut Abdullah Syakuri, secara bahasa sorogan berasal dari bahasa Arab, yaitu sorok, yang artinya menyodorkan kitab kepada kiai atau guru. Sedangkan menurut istilah, sorogan adalah pembelajaran yang bersifat individu dengan cara para santri satu persatu mendatangi dan menghadap kiai atau guru dengan membawa kitab yang telah disepakati untuk dibahas. Metode ini digunakan dalam pondok pesantren dari dulu sampai sekarang, baik itu digunakan dalam pondok pesantren salaf maupun modern seperti pada saat ini. Sorogan sendiri ada pengertian lain yaitu mentransfer ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada murid dengan cara berhadap-hadapan dan kemudian guru membacakan kitab kuning lalu ditirukan oleh murid tersebut. Rasulullah juga pernah melakukan metode ini pada saat beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan pada waktu itu Rasul berhadapan dengan malaikat Jibril sehingga Rasul bersabda artinya Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya didikan. Itu membuktikan bahwa Rasulullah telah mempraktekkan pendidikan sorogan ini bersama para sahabat beliau dalam mendakwah agama Islam. Metode sorogan sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab karena pada dasarnya metode sorogan merupakan aplikasi dari dua metode. Yang pertama, metode membaca. Metode membaca adalah suatu metode yang pengajaran bahasa yang menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan aspek membaca. Yang kedua yaitu metode gramatika terjemah. Metode gramatika terjemah adalah kombinasi antara gramatika dan terjemah. Metode ini termasuk salah satu metode yang banyak digunakan orang dalam pengajaran bahasa Arab. Kemudian bagaimana sih teknik pembelajaran sorogan? Secara teknik departemen di tek di tek secara teknis Departemen di Pontren Agama RI menguraikan teknis pembelajaran dengan menggunakan metode sorogan sebagaimana berikut. Yang pertama, seorang santri yang mendapat giliran untuk menyodorkan kitabnya menghadap langsung secara tatap muka kepada ustadz atau kiai yang mengajar kitab tersebut. Kemudian kitab yang menjadi media sorogan diletakkan di atas meja yang berada di antara santri dan kiai. Yang kedua, ustadz atau kiai tersebut membacakan teks dalam kitab yang huruf Arab yang dipelajari baik diikuti dengan melihat kitab maupun secara hafalan. Kemudian memberikan arti atau makna kata demi kata dengan bahasa yang mudah dipahami oleh santri. Yang ketiga, santri dengan tekun mendengarkan apa yang telah dibacakan oleh ustadz ataupun kiai tadi, mencocokkan dengan kitabnya yang dibawa. Jika perlu, santri juga mencatat apabila ada materi yang penting.
Ya, selanjutnya setelah selesai pembacaannya oleh ustadz atau kiai, selanjutnya santri menirukan kembali apa yang telah disampaikan di depan, atau bisa juga dengan mengulangan ini dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya sebelum memulai pelajaran baru. Dalam hal ini, ustadz atau kiai melakukan monitoring dan koreksi perlunya terhadap kesalahan atau bacaan sorokan santri. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan metode sorokan? Yang pertama, kelebihan dari metode sorokan yaitu kemampuan individu murid akan meningkat dan terjamin karena setiap murid akan menyelesaikan program belajarnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kedua, kemampuan seorang tidak akan terlambat karena perkembangan murid akan dipantau langsung oleh guru setiap pertemuan. Yang ketiga, terciptanya suasana saling berlomba-lomba dalam kebaikan di antara para murid karena akan memungkinkan terhadap perbedaan kecepatan belajar dan pemahaman di antara para murid. Yang keempat, adanya interaksi antara guru dan murid karena guru akan lebih mudah mengarahkan muridnya, baik dari segi bahasa dan pemahaman isi dari kitab yang dikaji. Yang kelima, tertanam dalam diri santri sikap tidak tergantung pada teman dan menumbuhkan sikap percaya diri. Selanjutnya, kekurangan dari metode sorokan itu sendiri adalah diperlukan kesabaran, kerajinan, ketekunan, keuletan, dan kedisiplinan dari para guru dan murid. Jika salah satu putus asa atau malas, maka akan berpengaruh pada proses pembelajaran metode karena durasi waktu yang bertambah. Yang kedua yaitu guru membutuhkan tenaga ekstra dalam menetapkan metode berserokan ini kepada muridnya. Yang ketiga yaitu membutuhkan durasi waktu yang lama. Kemampuan membaca kitab kuning santri. Kitab kuning adalah kitab yang isinya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ditulis oleh para ulama terdahulu dalam lembaran-lembaran kertas yang berwarna kuning atau putih dan dijadikan satu ataupun dalam bentuk kitab jilidan yang merupakan hasil interpretasi para ulama dari kitab pedoman yang telah ada. Pentingnya pembelajaran kitab kuning. Yang pertama yaitu sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan pembinaan hukum Islam kontemporer. Yang kedua, sebagai materi pokok dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan berbagai hukum positif yang masih menempatkan hukum Islam sebagai hukum baik secara historis maupun resmi. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kebutuhan umat manusia secara universal dengan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum sendiri melalui perbandingan hukum. Yang keempat yaitu untuk mencetak dan mendidik calon-calon ulama masa depan. Dengan kita belajar kitab salaf, maka pengetahuan kita terkait agama Islam akan semakin mendalam. Sebab di dalam kitab kuning tersebut para ulama telah menuliskan dan menjelaskan secara rinci berbagai hal mengenai Islam seperti tentang ilmu fikih, akidah akhlak, ilmu nahwu dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama hendaknya mempelajari kitab kuning sebab juga bisa menjadikan pemikiran seseorang menjadi kritis dalam mengupas suatu masalah atau mudah dalam mencari solusi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu sendiri merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa Arab yang dimana ilmu tersebut membahas tentang kaidah-kaidah dan tata bahasa yang mendasar dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu ini sering diajarkan di pesantren maupun di sekolah-sekolah bahkan di universitas. Ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan ataupun perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang dikenal dengan istilah i'rab. Ilmu nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa memahami kaidah penyusunan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia, karena ia tidak hanya berbicara tentang susunan kata dalam suatu kalimat, tetapi juga berbicara keadaan huruf terakhir dari suatu kata yang ada pada kalimat. Bila keadaan huruf terakhir suatu kata berbeda, maka berbeda pula maknanya. Ilmu nahwu adalah hal yang pertama yang harus dipelajari jika tanpa dengan menggunakan ilmu nahwu akan kesulitan dan mungkin tidak dapat mengerti bahasa Arab. Selain mempelajari ilmu fikih, tauhid dan lain-lainnya, kita juga perlu mempelajari ilmu nahwu. Karena apa? Karena sangat berguna untuk memudahkan dalam belajar bahasa Arab. Adapun hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Namun status hukumnya bisa menjadi fardu ain bagi orang yang ingin melaah tafsir maupun hadis. Di dalam ilmu nahwu terdapat berbagai bab, antara lain bab kalam, bab fiil, bab fa'il, bab huruf, dan sebagainya.
Nah, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu nahwu itu apa sih? Yang pertama, secara umum tujuan dari yang diinginkan dari proses belajar mengajar ilmu nahwu adalah yang pertama, menjaga dan melindungi lisan dari kesalahan dan menciptakan kebiasaan berbahasa yang benar. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan membiasakan untuk berpikir kritis guna untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat. Yang ketiga, membantu untuk menelaah, memahami, dan mempraktekkan dengan tepat dan benar. Yang keempat, yang keempat menambah kekayaan kosakata kebahasaan. Yang kelima, menggunakan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dan menerapkannya dengan baik dan benar guna membantu memahami bahasa Arab. Yang keenam, guna untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan, kemudian introspeksi diri untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Selain tujuan umum tadi, juga dapat tujuan khusus yang berkaitan dengan materi ilmu nahwu, yaitu mampu mengetahui fungsi kata dalam kalimat dan memahami pengertian keseluruhan kalimat secara tepat guna untuk memahami bahasa Arab. Dengan demikian, tujuan yang dimaksud adalah agar para mahasiswa dapat memiliki kemampuan dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menuliskan dalam belajar bahasa Arab. Selain itu juga bisa menggunakan bahasa dengan benar adalah membaca, mendengar, dan memahami pelajaran bahasa Arab. Sebelum saya menutup video ini, mohon maaf tadi ada kekurangan. Yang selanjutnya yaitu adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian eh, dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesa nihil, yaitu tidak ada pengaruh antara metode pembelajaran sorokan terhadap pemahaman Munawu santri Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Ada pengaruh antara metode pembelajaran sorokan terhadap pembelajaran Munawu santri Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang. Pendekatan penelitian pada tahap ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang ditinjau dari metode, yakni menggunakan metode eksperimen karena untuk mengarahkan agar dapat mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Pada tahap ini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh metode sorogan ini menjadi variabel bebas, sedangkan pemahaman ilmu nahwu pada santri Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang menjadi variabel terikat. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan antara pengaruh metode sorogan dengan pemahaman ilmu nahwu Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang. Populasi dan sampel, yang pertama yaitu populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh santri Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang yang sudah menetap selama 1 tahun, yang berjumlah yaitu 99 santri pada tahun ini. Sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik acak. Nah, berkaitan dengan hal ini, Suharismi Arigunto mengemukakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian yang populasinya selanjutnya 10. Jika jumlah subjeknya besar, maka kita ambil antara 10-15% ataupun 20-25%, atau lebih sesuai dengan kemampuan peneliti. Di sini karena keterbatasan kemampuan saya sebagai peneliti, maka dengan sangat terpaksa peneliti menggunakan teknik random sampling yang selanjutnya kurang memenuhi angka minimal dalam penggunaan teknik tersebut. Kemudian dalam metode pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi. Observasi sendiri dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati gejala-gejala atau kejadian-kejadian di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai gejala empirik yang terjadi di lapangan seperti melihat keadaan lingkungan pesantren, fasilitas belajar santri, struktur organisasi, keadaan ustadz, dan keadaan santri. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, yaitu Ustadz pengajar ilmu nahwu di Pondok Pesantren Miftaul Huda Malang. Yang ketiga yaitu angket. Angket itu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui. Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan 11 sama dengan kali 100%, yang jawabannya sudah tersedia dalam yang disebarkan dalam santri sebagai responden. Kemudian instrumen penelitian.
penulis gunakan adalah menggunakan angket. Dengan menggunakan angket ini, maka diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebelum harus dirancang sebuah instrumen rancangan dengan meninjau dari skripsi, disertasi, tesis, buku, dan jurnal. Kemudian hasil review terbuat kan menjadi instrumen, lalu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau stakeholder atau pakar dalam bidangnya. Setelah itu akan mendapatkan saran dan masukan sehingga menjadi instrumen siap uji coba. Setelah itu diuji cobakanlah kepada responden. Setelah itu akan mendapatkan data, maka bisa digunakan untuk mencari validitas dan reliabilitas. Jika tidak valid, maka instrumen tersebut dikembalikan ke stakeholder untuk mendapatkan saran dan masukan. Apabila sudah reliabilitas, maka sudah bisa digunakan menjadi instrumen penelitian. Untuk mencari validitas, bisa menggunakan produk momen atau yang lainnya. Jika untuk mencari reliabilitas menggunakan Alpha Corp. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf karena lagi tidak enak badan, audionya agak sedikit bindeng dan tidak jelas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.